Selamat datang. Silakan nikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi. Jason adalah pria yang selalu jeli mengamati. Ia pendiam namun penuh perhatian, tipe orang yang tak suka membuat keributan, tapi memperhatikan segalanya hingga ke detail terkecil. Dan begitulah semua ini dimulai, dari perubahan-perubahan kecil yang nyaris tak terlihat, yang terus menumpuk hingga tak bisa lagi diabaikan. Amanda mulai lebih lama di kamar mandi. Ponselnya kini selalu diletakkan terlungkup di atas meja. Terkadang, ia tertawa sendiri saat menatap layar. Dan ketika Jason bertanya, jawabannya selalu sama. Bukan apa-apa, cuman hal konyol. Awalnya Jason mempercayainya. Ia ingin mempercayainya. Lebih mudah untuk berpikir bahwa Amanda hanya stres karena pekerjaan, bahwa ini hanyalah sebuah fase. Bukankah setiap pernikahan punya fasenya sendiri? Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai resah, seolah keheningan di antara mereka bukan sekadar ketiadaan percakapan, melainkan tanda seseorang yang perlahan menarik diri. Amanda berhenti bertanya tentang harinya. Ia tak lagi peduli pada apa yang terjadi pada Jason. Saat Jason bercerita tentang masalah di kantor, Amanda hanya mengangguk seolah hanya setengah mendengarkan. Ia selalu tampak terburu-buru, bahkan saat di rumah. Dan sentuhan itu, sentuhan penuh kasih sayang yang dulu sering terjadi tanpa alasan, tangan yang menepuk punggungnya di dapur, ciuman di kening saat mereka berpapasan di lorong, semua itu lenyap tanpa penjelasan. Suatu malam, Jason memasak makan malam. Sebuah isyarat sederhana, tapi penuh cinta. Ia memilih pasta kesukaan Amanda, membuka anggur yang mereka simpan untuk perayaan khusus, dan mencoba menciptakan suasana yang hangat. Amanda pulang, menyapanya dengan ciuman singkat di pipi, dan tanpa sedikit pun melirik usahanya, ia hanya berkata terlalu lelah untuk makan. Ia naik ke atas, melepaskan sepatunya di tengah ruang keluarga, dan langsung masuk ke kamar, meninggalkan Jason di meja makan yang tertata untuk 2 orang, dengan gelas anggur yang tak tersentuh dan dada yang terasa sesak, perasaan yang pura-pura ia abaikan. Untuk pertama kalinya, ia berpikir sesuatu yang benar-benar serius, mungkin sedang terjadi. Hidup terus berjalan, tapi terasa dipaksakan, seperti ada bagian yang tidak pada tempatnya. Jason mencoba membohongi dirinya sendiri selama beberapa minggu lagi. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, mendengarkan podcast di mobil, bahkan menonton serial TV konyol sebelum tidur, tapi mustahil untuk tidak menyadari kerenggangan di antara mereka. Mereka berbagi atap yang sama, tapi seolah hidup di dunia yang berbeda. Saat itulah ia mulai menguji keadaan. Diam-diam, ia akan bilang akan pulang telat, lalu pulang lebih awal untuk melihat reaksinya. Terkadang Amanda sedang menelepon dan langsung menutupnya begitu mendengar suara pintu. Di lain waktu, Amanda bahkan tidak sadar ia sudah pulang. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak di meja atau sofa, kini selalu bersamanya, bahkan ke kamar mandi. Dan setiap kali Jason mendekat dari belakang untuk memeluknya seperti biasa, tubuh Amanda akan menegang sejenak. Ini semua adalah detail-detail kecil, tapi Jason selalu pandai merangkai kepingan teka-teki. Ia teringat percakapan lama. Amanda pernah menyebut bahwa caranya yang tenang dalam menangani segalanya terasa membosankan. Katanya, keteraturan membunuh gairah. Dulu Jason menganggapnya hanya keluhan sesaat, tapi kata-kata itu kini bergema begitu kuat. Mungkin Amanda sedang mencari apa yang tidak bisa ia berikan. Sesuatu yang baru, mendebarkan, seseorang yang bisa mematahkan rutinitas. Jason selalu percaya bahwa keamanan dan kesetiaan sudah cukup untuk menjaga sebuah hubungan, tapi mungkin itu hanya dari sudut pandang satu orang. Jason bertanya-tanya, haruskah ia mengonfrontasinya? Ia berpikir untuk duduk dan menceritakan semua yang ia rasakan, tapi sesuatu menahannya. Campuran antara takut dan harga diri. Takut mendengar kebenaran dari mulut Amanda sendiri, dan harga diri yang tak mengizinkannya tampak lemah. Jadi, ia memutuskan untuk terus mengamati. Seiring waktu, jarak di antara mereka semakin melebar. Rasanya seperti tinggal dengan orang asing. Wanita yang ia kenal, yang pernah bepergian bersamanya, tertawa bersamanya,
merencanakan masa depan bersamanya, kini seolah memiliki pikiran di tempat lain, seolah ia punya kehidupan rahasia yang tersembunyi dengan sangat baik. Setiap gestur baru, setiap ucapan sambil lalu, setiap tawa acak, semua itu menguatkan kepastian yang tak ingin ia akui. Sesuatu telah berubah, dan bukan ia penyebabnya. Amanda lebih sering tersenyum pada ponselnya daripada padanya. Ia tidur membelakanginya, selalu sibuk, selalu punya janji di menit-menit terakhir. Bahkan sedikit percakapan yang mereka miliki terasa dingin, dan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Itu adalah sebuah ketidaktertarikan yang sunyi dan menusuk. Suatu malam, saat Amanda sedang mandi dan laptopnya terbuka di meja ruang tengah, Jason bertindak berdasarkan dorongan hati yang tak bisa ia jelaskan. Ia duduk, ragu sejenak, lalu membuka riwayat perambannya. Jantungnya berdebar kencang. Dan di sana, di antara riwayat pencarian resep dan situs mode, ada sebuah alamat yang sangat jelas. Sebuah situs kencan untuk orang-orang yang mencari perselingkuhan. Ia mengkliknya. Halaman itu masih dalam keadaan masuk. Nama pengguna, Sophie Hart 87. Jason membeku, menatap layar, merasa pijakannya runtuh. Inilah konfirmasi yang mati-matian ia harapkan tidak akan pernah ia temukan. Ia menatap nama pengguna itu seolah huruf-huruf itu punya kekuatan untuk menulis ulang seluruh pernikahannya. Sophie Hart 87. Aneh. Bagaimana sesuatu yang begitu kecil, sebuah nama pengguna, bisa membawa kehancuran sebesar ini. Ia tahu artinya, tapi melihatnya sendiri terasa berbeda. Akun itu aktif, baru diperbarui. Pesan-pesan terbaru, foto, tanda suka, semua itu menunjukkan kepercayaan diri yang tak pernah ia bayangkan bisa Amanda tunjukkan pada pria lain. Tak ada keraguan, hanya hasrat dan kegembiraan. Amanda mengobrol dengan orang asing tanpa rasa bersalah sedikit pun. Itulah yang paling menyakitkan. Malam itu, Jason nyaris tak bisa tidur. Terbelah antara keinginan untuk langsung mengonfrontasinya dan kebutuhan untuk melihat sejauh mana semua ini telah berjalan. Jauh di lubuk hatinya, sebagian dirinya masih ingin percaya ini hanyalah sebuah fase, rasa penasaran sesaat. Tapi akun itu ada, aktif, dan apa yang ia lihat membuatnya jelas bahwa ini bukan sekadar main-main di dunia maya. Ini adalah sesuatu yang dipupuk, dan yang terpenting, disembunyikan dengan hati-hati. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk bertindak. Ia menciptakan sebuah profil palsu, memilih nama yang sederhana dan mudah dipercaya Mark. Ia menggunakan foto stok seorang pria yang cukup menarik untuk memancing minat, tapi cukup biasa untuk tampak bisa dipercaya. Ia mengisi profil itu seolah-olah ia adalah pria kesepian dan bosan yang mencari hubungan di luar pernikahannya. Ironisnya, profil yang ia buat dalam hitungan menit itu adalah tipe pria yang selalu Amanda singgung ia inginkan. Profil itu disetujui dengan cepat. Dalam beberapa jam, Mark menerima pesan pertamanya. Seorang wanita bernama Sophie dengan foto profil yang elegan, deskripsi yang provokatif, dan gaya bicara yang lugas. Kalimat pembukanya adalah sesuatu yang belum pernah Jason dengar dari Amanda. Kau tampak persis seperti yang kucari. Aku di sini bukan karena kesepian. Aku di sini karena aku menginginkannya. Rasanya seperti sebuah pukulan telak. Jason membacanya berulang kali untuk memastikan. Nama yang sama, nuansa yang sama. Tapi ia butuh konfirmasi. Hari-hari berikutnya dipenuhi campuran antara rasa sakit dan strategi. Jason terus bersikap genit, penuh perhatian, dan tertarik. Sophie membalas dengan antusias. Setiap pesan baru semakin memperjelas bahwa ia bersedia mengungkapkan segalanya. Perasaannya, keinginannya, apa yang sudah ia lakukan. Sedikit demi sedikit, kepingan teka-teki itu menyatu. Ekspresi yang ia gunakan, waktu ia online, pilihan katanya, semua menunjuk pada Amanda.
Lalu, sebuah foto datang. Wajahnya tersembunyi, tapi tubuhnya tak mungkin salah. Tato di sisi tubuhnya, sesuatu yang sangat Jason kenal, ada di sana, menjadi bukti nyata pengkhianatannya. Perut Jason terasa mual, tapi ia terus berpura-pura. Ia harus tahu lebih banyak. Ia ingin mendengar, atau lebih tepatnya, membaca apa yang ada di dalam kepalanya. Dan ternyata, itu lebih buruk dari dugaannya. Amanda berbicara tentang Jason seolah-olah ia adalah beban. Seorang pria tanpa energi. Mudah ditebak, nyaris tak terlihat di rumahnya sendiri. Ia bilang ia pantas mendapatkan lebih, bahwa ia lelah hidup dalam kehidupan normal, dan Mark adalah pria yang tepat untuk menariknya keluar dari kebosanan. Ia menyebut suaminya lemah, seolah sedang membicarakan orang asing. Jason membaca setiap kata dengan hati yang hancur berkeping-keping, tapi ia terus melanjutkan. Ia butuh bukti, butuh melihat seberapa dalam jurang di antara mereka. Percakapan mereka meningkat dengan cepat. Sophie begitu berani, percaya diri, dan bertekad. Ia bercerita tentang kencan-kencan masa lalunya dan risiko yang ia ambil seolah itu semua adalah petualangan yang mendebarkan, bukan kehancuran. Jason menyimpan semuanya. Tangkapan layar, riwayat percakapan, rekaman suara. Ia tahu pada akhirnya ia harus menghadapi kenyataan ini secara langsung. Tapi untuk saat ini, ia berkomitmen untuk mengungkapnya sampai tuntas. Salah satu momen terberat adalah ketika Amanda menceritakan secara detail pertemuannya dengan pria lain setelah berpura-pura sedang dalam perjalanan bisnis. Jason tak pernah curiga sedikit pun. Saat Amanda menggambarkan makan malam itu, hotelnya, sentuhannya, Jason teringat ia sedang di rumah sendirian malam itu menonton TV, mengira istrinya kelelahan setelah konferensi. Rasanya seperti menyaksikan hidupnya sendiri hancur dari dalam, disebabkan oleh wanita yang masih ia cintai, meski ia tak lagi mengenalinya. Dengan setiap percakapan baru, Jason berhenti melihat Amanda sebagai istri yang ia kenal dan mulai melihat Sophie, versi dari Amanda yang tak pernah ia bayangkan bisa ada. Menggoda, dingin, manipulatif. Meskipun tampak menyenangkan, Sophie menunjukkan ketidakpedulian yang mengerikan terhadap semua yang telah mereka bangun bersama. Itu melukai lebih dalam daripada pengkhianatan fisik manapun. Seolah-olah pernikahan mereka adalah sebuah drama, dan hanya Jason yang percaya pada naskahnya. Selama berhari-hari, Jason terus memainkan perannya. Ia merayu, membuatnya terus terpikat, berpura-pura menjadi pria yang Amanda dambakan. Dan Amanda, semakin tenggelam dalam permainannya, membocorkan lebih banyak detail setiap hari. Seolah-olah ia sedang meluapkan perasaannya dengan lega, tanpa pernah menyadari bahwa orang asing yang ia ajak bicara adalah suaminya sendiri. Seorang suami yang hancur di dalam, tapi tetap fokus untuk mengetahui seluruh kebenaran. Akhirnya, Amanda merasa percaya diri dan bersemangat, mengusulkan sesuatu yang sudah Jason duga. Meskipun dadanya tetap terasa sesak. Ia ingin bertemu langsung, makan malam di tempat yang tenang dan tersembunyi. Awal dari sesuatu yang, menurutnya, bisa menjadi lebih dari sekadar perselingkuhan. Jason menarik napas dalam-dalam. Perangkapnya sudah terpasang. Ia tahu segalanya akan berubah setelah ini. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Sudah waktunya untuk mengonfrontasi wanita yang ia kira ia kenal dengan kenyataan yang telah Amanda bangun di belakangnya. Jason sudah punya cukup bukti untuk mengakhiri pernikahan ini dengan satu percakapan. Tapi sebagian dirinya butuh lebih dari sekadar tahu. Ia harus melihatnya. Ia harus mempertemukan Amanda dengan kebenaran yang ia ciptakan sendiri, tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi sepanjang waktu. Ini lebih dari sekadar mencari jawaban. Rasanya seperti sebuah kebutuhan akan keadilan. Sementara ia mengabdikan dirinya pada hubungan yang ia yakini, Amanda di luar sana menjalani cerita yang berbeda, seolah semua yang mereka bangun bersama bisa dibuang begitu saja tanpa penyesalan. Saat sarapan, dengan nada biasa seolah membicarakan hal rutin,
Jason menatap Amanda dan berkata bahwa ia harus melakukan perjalanan dinas. Ia menyebut ada pertemuan klien mendadak di kota lain, dan ia akan pergi selama 2 hari. Amanda menunjukkan ekspresi terkejut sesaat, mengangkat alisnya, dan bergumam, "Benarkah?" sambil mengaduk kopinya. Jason mengangguk, berkata ia sudah memesan hotel dan akan berangkat setelah makan siang. Amanda hanya menyuruhnya berhati-hati di jalan dan kembali menatap ponselnya, seolah kepergian Jason hanyalah sebuah momen nyaman baginya. Maka, ketika Amanda atau Sophie mengusulkan pertemuan tatap muka, Jason tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia tidak mau bertemu di restoran, hotel, atau tempat umum lainnya. Ia ingin sesuatu yang lebih pribadi, lebih menantang. Ia bilang suaminya akan pergi, rumah akan kosong, dan itu adalah waktu yang sempurna untuk pertemuan pertama mereka. Jason memaksa dirinya untuk tidak mundur, menjawab sebagai Mark, berpura-pura sangat antusias. Di dalam hatinya, ia menahan keinginan untuk membatalkan semuanya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ini adalah langkah terakhir. Ia mengemasi tas kecil, memasukkan beberapa pakaian hanya untuk mendukung ceritanya. Amanda tampak nyaris lega melihatnya akan pergi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Jason melihat senyum tipis di wajah istrinya saat membayangkan kepergiannya. Ia mengendarai mobilnya beberapa blok, memarkirkannya di sebuah toko kelontong, lalu mengirim pesan pada Amanda sebagai Mark, mengonfirmasi bahwa semuanya sudah siap untuk malam itu. Amanda membalas dalam hitungan menit, menggunakan emoji dan kalimat-kalimat menggoda yang mungkin akan menyanjung orang lain. Bagi Jason, setiap kata terasa seperti pukulan di perut. Kemudian, ia menyewa mobil lain di pusat kota, sebuah sedan gelap yang sama sekali tidak mirip dengan mobilnya, tanpa stiker atau ciri khas yang bisa membuatnya dikenali. Ia menghabiskan berjam-jam berkeliling, melatih dalam benaknya apa yang akan ia katakan, bagaimana ia akan bersikap, apa yang akan ia lakukan pada saat itu. Ia takut kehilangan kendali, mulai berteriak, atau gemetar. Tapi di atas segalanya, ia bertekad untuk menunjukkan pada Amanda bahwa ia tidak bodoh. Malam itu, terparkir 2 blok dari rumahnya sendiri, Jason mematikan lampu depan mobil. Ia mengamati jalanan. Semuanya tampak familiar, tapi kini terasa seperti negeri asing. Trotoar yang sama, teras yang sama, gerbang yang sama, tapi segalanya memiliki makna yang lebih berat. Rumah mereka kini menjadi sebuah panggung, tempat di mana Amanda berniat mengkhianati suaminya, mengira suaminya terlalu jauh untuk bisa curiga. Beberapa menit sebelum waktu yang disepakati, Jason meraih ponselnya, membuka aplikasi, dan dengan tenang mengetik, "Aku sudah di sini." Lalu, ia melajukan mobil sewaannya ke depan rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, tapi tangannya tetap stabil. Balasan Amanda datang hampir seketika. Pintunya tidak dikunci. Cepat masuk supaya tetangga tidak lihat. Jason menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tapi di dalam, sesuatu telah retak untuk selamanya. Ia tetap di dalam mobil selama beberapa detik setelah membaca pesan Amanda. Pintunya tidak dikunci. Cepat masuk supaya tetangga tidak lihat. Rasanya seperti sebuah vonis. Ia keluar dari mobil dengan tenang, menatap rumahnya sendiri seolah ia adalah orang asing yang akan memasuki wilayah tak dikenal. Fasad yang sama, teras tempat mereka pernah tertawa bersama, tapi semuanya kini terasa seperti properti panggung yang kosong. Setiap langkah menuju pintu membawa kembali kenangan, ulang tahun, rencana masa depan, pelukan di hari-hari yang berat. Semuanya terasa jauh, seolah milik orang yang berbeda. Ia mendorong pintu dengan lembut. Pintu itu sedikit terbuka, persis seperti yang dijanjikan Amanda. Musik lembut mengalun dari ruang keluarga, jenis musik romantis yang, dalam situasi lain, mungkin akan terasa menyentuh. Tapi sekarang, itu hanyalah bagian lain dari naskah Amanda, yang ditulis dengan asumsi suaminya berada bermil-mil jauhnya. Jason masuk tanpa suara,
menjaga napasnya tetap teratur. Ia memindai ruangan, mencari Amanda. Lalu ia melihatnya. Amanda berdiri menghadap cermin, merapikan rambutnya. Ia mengenakan pakaian yang belum pernah Jason lihat, sesuatu yang terlalu provokatif untuk disebut santai. Ia jelas berdandan untuk seseorang yang istimewa. Jason berhenti, merasakan waktu melambat saat ia mengamati setiap gerakannya. Cara Amanda meletakkan tangan di lehernya, memperbaiki garis leher bajunya, tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. Itu adalah sisi dirinya yang tidak pernah Jason kenal, sisi yang dengan senang hati bersiap menyambut seorang kekasih di rumah yang ia bagi dengan suaminya. Dadanya terasa sesak, tapi ia berhasil menjaga ketenangannya. Pada saat itu, ia harus tetap fokus, karena apa yang akan terjadi selanjutnya membutuhkan kendali penuh. Amanda berbalik perlahan, masih tersenyum. Tapi senyum itu lenyap begitu matanya bertemu dengan mata Jason. Ia membeku, bibirnya sedikit terbuka seolah suaranya telah direnggut. Wajahnya pucat pasi dalam sekejap. Jason berdiri di sana, tak bergerak, menatap lurus ke arahnya tanpa sepatah kata pun. Keheningan di antara mereka terasa menyesakkan. Ia tidak berteriak, tidak bertanya mengapa. Ia maju selangkah, mengeluarkan ponselnya, dan meletakkannya di meja di samping Amanda. Layarnya sudah menyala. Di sana, pesan demi pesan, terpampang seluruh percakapan antara Amanda dan Mark. Foto-foto, rekaman suara, kata-kata. Setiap pengakuan yang ia ketik dengan antusias ada di sana, terlihat oleh satu-satunya orang yang seharusnya tidak pernah melihatnya. Amanda mundur selangkah, tidak sanggup mengalihkan pandangan dari bukti itu. Lalu, seolah ingin membatalkan mimpi buruk, ia mulai melontarkan penjelasan. Kata-katanya campur aduk, gemetar. Ia bilang itu hanya permainan, bahwa ia tidak pernah bermaksud sejauh ini, bahwa ia kesepian, penasaran, bahwa itu adalah momen kelemahan. Jason mendengarkan dalam diam. Matanya tetap tertuju pada wajah Amanda, tanpa ekspresi, seolah sedang mendengar cerita yang sudah terlambat. Amanda mengulurkan tangan, mencoba menyentuh lengannya, tapi Jason mundur. Ia mengambil map hitam dari tas yang ia letakkan di sofa. Di dalamnya ada surat cerai yang sudah disiapkan. Ia mengeluarkannya dan menyerahkannya pada Amanda dalam keheningan. Amanda ragu-ragu, lalu menerimanya, masih terguncang. Jason memandang sekeliling rumah, seolah mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang tidak lagi berarti. Ia berjalan ke pintu, membukanya, dan sebelum pergi, ia menoleh ke arah Amanda untuk terakhir kalinya. Matanya tenang, tanpa kemarahan atau ketergesaan. Dan sebelum Amanda bisa mengatakan apapun lagi, Jason pergi. Ia berjalan keluar tanpa membanting pintu atau membuat keributan, yakin bahwa babak ini telah berakhir sesuai dengan aturannya. Sementara Amanda berdiri di sana, surat cerai di tangan, ponsel di atas meja, dengan pertanyaan yang tercekat di tenggorokan dan tak akan pernah terjawab, Jason melangkah menuju mobilnya dengan langkah mantap. Ia sudah menumpahkan semua air matanya sebelum tiba di sana. Sekarang adalah waktunya untuk memulai lagi, sesuatu yang nyata, bahkan jika itu dimulai dengan keheningan karena kehilangan. Amanda tetap di sana, di depan pintu yang terbuka, tak bisa bergerak. Gema langkah kaki Jason di luar seolah menjadi pengingat abadi akan semua yang telah ia hilangkan. Pria yang baru saja pergi adalah pria yang sama yang ia klaim ia cintai selama bertahun-tahun, yang membelanya bahkan ketika ia tak pantas mendapatkannya. Dan kini, pria itu pergi dari hidupnya seperti seseorang yang menutup buku yang sudah selesai dibaca, tahu bahwa tak ada lagi halaman yang tersisa. Ia kembali masuk, duduk di sofa, masih mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Tapi setiap kenangan tentang kehidupan yang ia bangun bersama Jason, kini ternoda oleh pengkhianatannya sendiri. Semua pesan itu masih ada di ponselnya. Ia bisa saja membukanya lagi, membaca ulang setiap baris yang ia kirim, tapi ia tidak melakukannya. Ia sudah tahu apa yang ia tulis, apa yang ia akui,
bagaimana ia merendahkan suaminya sendiri tanpa menyadari bahwa suaminya lah yang membacanya. Penyesalan membebani dirinya, tapi semua sudah terlambat. Jason pergi tanpa berteriak atau meneteskan air mata di hadapannya. Ketiadaan reaksi itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun, karena itu berarti Jason bahkan tidak perlu membencinya. Ia hanya ingin melanjutkan hidup, seperti seseorang yang sudah cukup lama menderita dalam diam dan menolak memberikan apapun lagi pada kebencian. Selama beberapa minggu berikutnya, Amanda mendapati dirinya sendirian dari segala sisi. Teman yang mendorongnya untuk berbicara dengan Mark menghilang, mengabaikan pesannya seolah tak pernah terlibat. Di kantor, sikap orang-orang berubah. Ada bisikan, rumor, dan hawa dingin yang tiba-tiba terasa di lorong. Kehidupan sosialnya menyusut seolah semua yang ia hargai telah menguap. Obrolan malam hari digantikan oleh suara keheningannya sendiri. Lampu-lampu di rumah, yang dulu menyala untuk 2 orang, kini hanya menyoroti kekosongan. Amanda mencoba menghubungi Jason. Ia menulis pesan panjang, menangis saat mengetik. Ia meminta maaf, mengatakan ia menyesal, mencoba membenarkan setiap tindakannya dengan alasan yang lemah, mengklaim itu hanyalah kesalahan, dan bersikeras bahwa Jason masih cinta dalam hidupnya. Ia bilang akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Tapi Jason tak pernah membalas. Pesannya tak terbaca, emailnya ditolak, dan nomornya tak lagi aktif. Seolah-olah Jason telah menghapus setiap jembatan di antara mereka, dan Amanda tahu alasannya. Setelah semuanya, Jason memilih kedamaian. Ia memilih untuk melupakan. Ia mulai membangun kembali hidupnya dengan caranya sendiri. Ia kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama, mereka yang tulus mengharapkan kebahagiaannya. Teman-teman yang dulu pernah Amanda sebut membosankan atau kekanak-kanakan. Ia mulai mengunjungi kembali tempat-tempat favoritnya di masa lalu. Kedai kopi yang nyaman, jalur pendakian di dekat kota, perjalanan-perjalanan kecil yang mengingatkannya pada sosok dirinya sebelum ia kehilangan sinarnya. Perlahan-lahan, hidupnya kembali berwarna. Dan di saat itulah, ia bertemu dengan Brooke. Kehadiran Brooke terasa begitu alami, tanpa janji atau tekanan. Ia adalah seseorang yang tidak mengenakan topeng, tidak pernah berusaha keras untuk membuat orang lain terkesan. Brooke tidak pernah mengorek masa lalunya dengan rentetan pertanyaan. Namun, caranya menatap membuat Jason merasa benar-benar terlihat, seutuhnya. Jason tidak menceritakan segalanya dengan segera. Luka-lukanya masih terlalu perih, namun Brooke menghargai prosesnya. Ia akan duduk menemaninya dalam keheningan, tertawa pada hal-hal sederhana, dan berbagi cerita-cerita ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jason mendapati dirinya tersenyum tanpa merasakan beban yang menyesakkan dada. Brooke tidak pernah mencoba bersaing dengan bayang-bayang masa lalu. Ia tidak berusaha menggantikan Amanda atau menjadi sosok wanita yang pernah Jason impikan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Bersamanya, Jason sadar ia tak perlu lagi takut dikhianati. Sorot matanya begitu jujur, dan setiap kata yang terucap penuh dengan ketulusan. Setelah penantian yang panjang, Jason akhirnya bisa kembali tersenyum. Sementara itu, Amanda justru semakin tenggelam dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Ponselnya, yang dulu tak henti bergetar karena notifikasi, kini hening. Hanya sesekali berbunyi karena pengingat otomatis atau panggilan dari penagih utang. Rumah itu terasa semakin hampa dari hari ke hari. Pakaian-pakaian baru yang ia beli untuk memikat Mark hanya tersimpan di dalam laci yang tak pernah berani ia buka. Ia bahkan menghindari bayangannya sendiri di cermin kamar. Setiap sudut rumah seolah menjadi saksi bisu dari pilihan yang dengan keras kepala ia ambil. Ia mencoba pergi keluar, bertemu orang-orang baru, berpura-pura telah melupakan segalanya, namun semua terasa hampa jika dibandingkan dengan kehidupan yang telah ia sia-siakan. Bagian yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa seandainya ia bisa memutar kembali waktu, mungkin ia akan tetap melakukan kesalahan yang sama. Karena Amanda tidak hanya mengkhianati Jason,
ia telah mengkhianati dirinya sendiri. Wanita yang selama ini percaya bahwa dirinya mandiri, cerdas, dan memesona, pada akhirnya menemukan bahwa ia rapuh, gegabah, dan tak mampu menggenggam kebahagiaannya sendiri. Kini, yang tersisa untuknya hanyalah gema dari keputusannya sendiri. Jason, di sisi lain, tidak pernah sekalipun mencari pembalasan. Diamnya jauh lebih menusuk daripada amarah yang meledak-ledak. Ia memilih jalan yang paling sulit, melangkah maju dengan damai, tanpa membiarkan rasa pahit meracuni jiwanya. Dan justru itulah yang paling menyakiti Amanda. Jason bahkan tidak lagi membutuhkannya untuk sekadar membencinya. Sikapnya yang acuh tak acuh sudah menjelaskan segalanya. Semuanya telah usai. Karena ketika cinta berakhir dalam diam, itu pertanda bahwa cinta itu sendiri sudah lama padam. Yang tersisa hanyalah kehampaan dari sebuah kesadaran yang terlambat, bahwa ia telah kehilangan segalanya karena terlalu percaya tak akan pernah ada yang tahu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.